Seorang juragan kontrakan di pinggiran Yogyakarta mendadak kaya raya setelah rumah tangganya hancur tanpa sebab jelas. Istrinya pergi, anaknya hilang, tapi kekayaannya justru melonjak drastis. Ternyata, semua itu berawal dari perjanjian gelap di sebuah situs tua yang dikenal sebagai tempat pesugihan kandang bubrah. Disinilah seseorang bisa meminta kekayaan, asal berani kehilangan keluarga. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe channel Mystery Story, tekan tombol like jika kalian suka dengan ceritanya. Dan silakan tulis di komentar jam berapa dan dari kota mana Anda menonton, dan pastikan tonton sampai selesai karena setiap detiknya penuh misteri yang belum pernah terpecahkan. Warung kopi itu dulunya kecil, sederhana, dan selalu ramai. Letaknya di pinggir jalan Kaliurang, agak masuk gang, dekat-dekat perbatasan antara Sleman dan kota Yogyakarta. Namanya Warkop Bu Sarti, meskipun yang punya sebenarnya Pak Rubadi dan istrinya Bu Sarti. Nggak ada papan nama resmi, cuma selembar triplek digantung pakai kawat, tulisannya dilukis tangan, agak miring. Tapi entah kenapa justru itu yang bikin akrab. Warungnya punya aura kekeluargaan yang susah dijelasin. Tiap sore sampai malam, selalu ada yang nongkrong. Ada bapak-bapak ngopi sambil ngerokok, anak-anak kuliahan yang ngecas laptop, sampai ibu-ibu komplek yang datang bawa arisan kecil. Tiap malam minggu, di halaman warung, ada acara dangdutan kecil-kecilan, nggak gede, paling cuman pakai speaker aktif, dan lampu warna-warni yang digantung pakai tali rafia. Kadang yang nyanyi anaknya Pak RT, kadang istri tetangga, yang suaranya cempreng tapi semangatnya meledak-ledak. Yang penting rame. Warkop itu udah kayak ruang tamu bersama buat warga sekitar. Bahkan kalau ada orang baru pindah ke gang situ, biasanya dikenalin di situ juga. Semua orang kenal Rubadi dan Sarti. Mereka pasangan sederhana, hidup dari warung kecil itu, tapi kelihatan bahagia. Makanya, waktu mendadak warung itu tutup, semua orang kaget. Bener-bener mendadak. Hari Minggu masih buka, rame seperti biasa. Malamnya ada dangdutan kecil. Bu Sarti sempat nyanyi lagu lawas, "Kau tercipta bukan untukku," sambil ketawa-ketawa sama Ibu Dewi tetangga sebelah. Tapi besok paginya, warung tutup rapat. Rolling door-nya digembok, lampu dalam mati, papan nama dilepas. Orang-orang kira sakit, tapi seminggu lewat, tetap tutup. 2 minggu, 3 minggu, sebulan, masih tutup. Bu Sarti nggak kelihatan. Pak Rubadi juga jarang muncul. Rumah mereka di samping warung. Itu juga sepi. Sesekali ada suara seperti orang ngeluarin barang, tapi nggak jelas siapa. Sampai akhirnya, 3 bulan kemudian, warga benar-benar dikejutkan. Warung kopi yang dulu kecil dan sumpek itu udah berubah total. Bangunannya direnovasi habis-habisan. Dulu temboknya dari batako setengah acian, sekarang jadi tembok putih mulus, lengkap sama list batu alam dan lampu sorot malam. Halaman yang dulu cuma tanah berdebu sekarang dipaving rapi. Di atas bangunan lama, ditambah 1 lantai lagi. Warkop berubah jadi deretan kontrakan 2 lantai, isinya 8 pintu. Setiap pintu punya meteran listrik sendiri, kamar mandi dalam, dan jendela besar. Enggak main-main. Bahkan lebih bagus dari kontrakan di tengah kota. Dan yang lebih mengejutkan, kontrakan itu langsung penuh. Nggak nunggu lama, dalam waktu seminggu, semua kamar udah ada penghuninya. Ada mahasiswa, ada pasangan muda, ada keluarga kecil. Setno, kayak udah daftar dari jauh-jauh hari. Padahal, belum ada iklan, boken banner disewakan pun belum sempat dipasang. Warga mulai bertanya-tanya, dari mana Pak Rubadi dapat uang buat bangun segede itu? Soalnya semua tahu, usaha warung kopi mereka biasa, cukup buat hidup, iya. Tapi buat renovasi ratusan juta bahkan mungkin lebih. Kayaknya nggak masuk akal. Nggak ada yang pernah lihat Rubadi ikut proyek, nggak ada keluarga kaya yang dikenal. Anak mereka satu-satunya juga masih sekolah, nggak kerja. Orang-orang mulai bikin asumsi sendiri. Ada yang bilang Rubadi dapat warisan dari kampung, ada yang bilang dia menang judi online. Yang lebih liar lagi, ada yang nyebarin isu kalau Rubadi nemu emas di sumur belakang rumahnya. Tapi Pak Min, tetangga paling lama dan paling tua di gang itu, punya cerita lain. Pak Min ini orangnya pendiam, tapi jeli. Rumahnya persis di depan. Rama Rubadi. Dari kursi bambu di terasnya, dia bisa lihat siapapun yang keluar masuk. Dan sejak warung tutup, dia udah mulai curiga. Dia cerita ke beberapa warga. Meskipun awalnya nggak ada yang percaya. Saya lihat sendiri, katanya suatu malam, sambil nyeruput kopi. Dia pergi malam-malam, jam 2 pagi, bawa kendi dan bunga setaman. Jalan kaki ke ujung gang, terus naik motor sendirian ke arah selatan. Waktu itu, orang-orang kira Rubadi mau nyekar, mungkin ke makam orang tua. Tapi yang bikin merinding, katanya Pak Min, tiap kali pulang dari perjalanan malam itu, Rubadi berubah. Mukanya pucet, matanya kosong, kayak nggak sadar, nggak nyapa siapa-siapa. Langsung masuk rumah, terus lampunya mati. Pak Min sempat coba ngajak ngobrol, tapi Rubadi cuma senyum tipis dan bilang,
Lagi fokus, Pak Min, bentar lagi rejeki datang. Kalimatnya sederhana, tapi nada suaranya datar. Nggak kayak Rubadi yang dulu suka ngelawak dan cerita ngalor ngidul. Beberapa warga mulai ngerasa ada yang nggak beres. Suara-suara aneh mulai sering terdengar dari dalam rumah Rubadi. Kayak suara gamelan kecil, tapi pelan banget. Kadang suara perempuan nembang, kadang suara anak kecil ketawa. Tapi semua itu muncul tengah malam. Dan besoknya, rumah itu tetap sepi. Nggak ada bekas apa-apa. Yang bikin warga makin gak tenang adalah perubahan sikap Bu Sarti. Sebelum warung tutup, Bu Sarti dikenal ramah dan cerewet. Suka nyapa siapa aja, bahkan suka nganterin kopi ke rumah tetangga kalau mereka lagi sibuk. Tapi sejak warung tutup dan renovasi dimulai, Bu Sarti nggak pernah kelihatan lagi. Nggak ke pasar, nggak ke pengajian, nggak ngobrol di teras. Beberapa ibu-ibu nyoba manggil dari pagar, tapi nggak dijawab. Bahkan ada yang sempat ketok pintu rumah, tapi nggak dibukain. Ada suara orang di dalam, tapi nggak ada jawaban. Sampai suatu hari, Dinda anak Rubadi dan Sarti juga mendadak nggak kelihatan. Biasanya Dinda berangkat sekolah jam 6 pagi naik sepeda motor. Tapi sejak 2 minggu sebelum kontrakan itu jadi, Dinda nggak pernah terlihat. Awalnya orang-orang mikir dia mungkin lagi ujian atau sakit. Tapi makin lama makin aneh. Bus nggak pernah bilang apa-apa. Rubadi juga kalau ditanya cuma bilang, lagi di rumah saudara. Tapi yang anehnya, malam hari dari lantai 2 rumah mereka, sering terdengar suara perempuan muda menangis. Kadang jelas banget, kadang kayak tercekik, tapi lampu selalu mati. Jendela selalu tertutup. Suara itu selalu muncul sekitar jam 1 atau 2 pagi. Dan pas dicek pagi harinya, nggak ada apa-apa. Rumahnya kayak biasa aja, sepi, tertutup. Tapi hawanya lain. Renovasi selesai dalam waktu yang nggak masuk akal. Kurang dari 2 bulan, rumah lama berubah total. Bahkan fondasinya digali ulang. Seolah semua yang lama dibuang. Ada satu hari di mana para tukang bangunan pada berhenti kerja sebentar, gara-gara nemu benda aneh di dalam tanah. Katanya, ada kendi tua, terbungkus kain kafan. Isinya rambut dan potongan kuku. Tukang yang nemu katanya langsung demam tinggi. 2 hari. Tapi entah kenapa, renovasi tetap lanjut. Nggak ada yang lapor, nggak ada yang berhenti kerja. Semua diem. Beberapa tetangga sempat lihat Rubadi ngobrol dengan seseorang berpakaian serba hitam. Datangnya malam, naik motor butut, nggak pernah senyum, nggak pernah ngomong ke siapa-siapa selain Rubadi. Kalau selesai ngobrol, Rubadi selalu masuk rumah, mandi, terus ngurung diri sampai pagi. Ketika kontrakan itu jadi dan langsung laku, orang-orang makin yakin kalau Rubadi udah pakai cara nggak biasa. Tapi nggak ada yang berani ngomong langsung. Bahkan Pak Min pun cuma berani cerita ke orang tertentu. Soalnya, tiap malam Jumat Kliwon, ada satu kejadian yang makin lama makin sering. Kucing-kucing kampung suka kumpul di depan rumah Rubadi, meong-meong sambil ngadep ke satu titik. Kadang sampai pagi, dan pas kaking-kaking itu pergi, udara di sekitar rumah Rubadi jadi dingin banget. Padahal bukan musim hujan. Pak Min pernah coba ngintip dari jendela kamar atas, yang ngadep ke halaman rumah Rubadi. Jam 2 pagi, dia lihat sesuatu yang bikin dia nggak bisa tidur seminggu. Ada bayangan tinggi besar, berdiri di tengah halaman, bentuknya samar, tapi matanya merah menyala. Di depan bayangan itu, Rubadi duduk bersila, telanjang dada, tubuhnya dilumuri minyak. Di tangannya, ada kendi yang sama seperti yang dia bawa waktu pergi ke selatan. Pak Min gak bisa dengar jelas, tapi gerak mulut Rubadi seperti sedang membaca sesuatu, bukan doa biasa, lebih seperti bahasa kuno, dan bayangan tinggi besar itu bergerak perlahan mendekatinya. Sebelum akhirnya menghilang masuk ke dalam tubuh Rubadi, pagi harinya, kontrakan laku 2 kamar lagi. Sejak saat itu PAC Min milih tutup pintu dan gak ikut campur. Tapi dia catat semua kejadian itu dalam buku kecil. Biar nanti kalau aku udah gak ada, katanya suatu hari, masih ada yang tahu kebenarannya. Sampai hari ini deretan kontrakan itu masih berdiri. Sekilas terlihat normal, bersih, rapi, dan ramai. Tapi kalau kamu nginap di salah satu kamarnya, terutama yang paling pojok dekat tangga, coba deh perhatiin jam 2 pagi. Kadang, dari dalam tembok terdengar suara gamelan kecil dan suara anak perempuan berkata pelan, "Ayahku." Udah bukan manusia lagi. Pagi itu gang depan kontrakan Rubadi sepi. Angin dingin engglas-enggilis genting rumah, dan suara ayam kampung pun kayak malas berkokok. Bu Dewi, tetangga 2 rumah dari Rubadi, lagi nyapu halaman waktu lihat ada gerobak ojek online berhenti. Dari dalam rumah Rubadi, Bu Sarti keluar buru-buru bawa tas kecil. Nggak banyak barang. Cuma 1 tas jinjing warna merah dan 1 map plastik bening. Bu Dewi manggil pelan, "Mau kemana Bu Sarti?" Tapi Bu Sarti cuma noleh sebentar. Matanya sembab, bibirnya pucat. Dia nggak jawab apa-apa, cuma angguk pelan,
lalu masuk ke ojek dan pergi. Itu terakhir kalinya warga lihat Bu Sarti. Awalnya mereka kira cuma pergi ke rumah saudara, atau mungkin lagi ada urusan keluarga di luar kota. Tapi hari berganti minggu, Bu Sarti nggak pernah balik. Nggak pernah nitip kabar. Bahkan tetangga yang punya nomor Wania pun nggak bisa hubungi. Statusnya cuma centang 1. Anehnya, Rubadi tetap seperti biasa. Nggak kelihatan sedih. Nggak cerita ke siapapun. Pas ditanya, dia cuma jawab singkat. Dia pergi sendiri. Katanya, capek. Orang-orang mikir mereka pisah, tapi nggak ada keributan sebelumnya. Nggak ada pertengkaran. Bu Sarti juga bukan tipe istri yang mudah nyerah. Justru dia yang dari dulu kelihatan paling berjuang bareng Rubadi. Dulu waktu warung masih susah, dia yang tiap hari bangun paling pagi, bikin gorengan, nyeduh kopi, ngantar makanan ke tetangga, sambil ngurusin Dinda yang masih kecil. Dia juga yang dulu jualan bubur keliling sebelum mereka punya warung sendiri. Tapi sekarang, dia hilang gitu aja, tanpa jejak. Belum selesai warga mencerna kepergian Bu Sarti, satu kabar lagi muncul. Dinda, anak perempuan mereka, yang masih SMA juga nggak kelihatan. Biasanya Dinda berangkat sekolah naik motor sendiri, lengkap pakai jaket dan tas ransel pink. Pulang sore, langsung masuk rumah, dan sesekali bantu-bantu ayahnya bersihin halaman kontrakan. Tapi sudah seminggu lebih, motor itu nggak kelihatan. Bahkan tetangga sebelah yang kamarnya nempel sama kamar Dinda, bilang malam-malam nggak ada lagi. Suara musik Korea dari dalam kamarnya. Bu Susi, tetangga seberang, sempat nanya ke Rubadi waktu beli pulsa. Mas, Dindanya kemana ya? Kok udah lama nggak kelihatan? Rubadi jawabnya pelan. Lagi ikut pelatihan di luar kota. Loh, pelatihan? APIA. Rubadi cuma senyum tipis. Rahasia. Dinda pengen mandiri. Jawaban itu makin bikin warga curiga. Soalnya kalau cuma ikut pelatihan, mestinya Dinda pamit ke teman sekolah. Tapi guru wali kelasnya yang tinggal nggak jauh dari situ juga bilang Dinda nggak izin. Bahkan absen dari 2 minggu lalu. Orang tua murid lain mulai nanya-nanya. Tapi Rubadi selalu kasih alasan beda-beda. Kadang dibilang lagi ikut pertukaran pelajar. Kadang dibilang kerja sambilan di luar kota. Tapi yang paling bikin merinding adalah pengakuan seorang penyewa. Baru di kamar paling pojok lantai atas. Namanya Bu Mirah. Janda 1 anak. Dia tinggal di situ baru seminggu, tapi wajahnya udah kelihatan capek. Matanya cekung, bibirnya kering. Suatu malam dia ketuk rumah Pak Min dengan wajah panik. Pak, saya mau pindah besok. Ini kuncinya. Pak Min bingung. Loh, kenapa Bu? Bu Mirah gemetar, saya diganggu. Tiap malam sekitar jam 2, saya dengar suara anak perempuan nangis dari balik tembok kamar. Bukan nangis biasa, Pak. Nangis sambil nyebut nama ayahnya, kadang bilang, Pak, kenapa aku dikurung Pak Cemin Marinding? Tapi dia nggak bilang apa-apa. Cuma menerima kunci dan nganter Bu Mirah pulang ke rumah saudaranya malam itu juga. Malam berikutnya, kamar kontrakan yang ditinggal Bu Mirah kosong. Tapi suara tangisan itu masih terdengar. Bahkan kali ini, bukan cuma Pak Min yang dengar. 2 penyewa lain juga ngerasa nggak nyaman. Ada yang mimpi ketemu anak perempuan berbaju putih lusuh. Duduk di pojokan kamar sambil ngusap kepala ayam. Ada juga yang ngeluh lihat bayangan cewek remaja lewat di depan cermin kamar mandi. Tapi pas dicek, nggak ada siapa-siapa. Anehnya, Rubadi tetap tenang, bahkan makin sibuk. Dia mulai merenovasi sisa tanah belakang buat bangun 2 unit kontrakan baru. Suaranya sering terdengar dari pagi sampai malam. Kadang dia sendiri yang ngadu. Semen, narik kayu, pasang genteng. Orang-orang bilang Rubadi sekarang nggak butuh tukang. Dia bisa kerja sendiri. Tenaganya kayak 2 orang. Dan yang lebih aneh, tiap kerja, dia sambil komat kamit kayak baca sesuatu. Pernah satu malam, Pak Min lihat Rubadi kerja di belakang jam 2:30 pagi. Pakai sarung, bertelanjang dada, dan menggali tanah pakai cangkul. Di sekelilingnya, ditaruh lilin merah 4 sudut. Bau kemenyan nyengat sampai ke pagar. Di tengah galian, ada boneka kayu kecil dibungkus kain hitam. Pak Min ngintip dari sela-sela pagar kayu. Tapi tiba-tiba Rubadi noleh. Matanya merah, dan dia bisik pelan. Pak Min, jangan ikut campur. Ini demi rejeki 7 turunan. Siap. Malam itu, Pak Min gak pernah berani ngintip lagi. Beberapa hari kemudian, kabar makin simpang siur. Ada yang bilang Bu Sarti kabur karena tahu suaminya ikut pesugihan. Ada yang bilang Dinda dibawa masuk ke perjanjian sebagai tumbal. Bahkan yang paling ngeri, ada yang bisik-bisik kalau Dinda gak pernah keluar kota tapi dikurung di dalam rumah. Disembunyikan, atau lebih buruk lagi, dikorbankan. Satu malam Jumat Kliwon, suara tangisan di kamar kosong makin keras. Kali ini bukan cuma suara tangis, tapi diselingi suara benda dilempar. Kayak kursi kayu digebrak, tembok diketuk. Lalu suara seorang perempuan teriak, Pak, tolong,
Jangan serahkan aku. Warga yang dengar cuma bisa tutup pintu. Gak ada yang berani ke sana. Bahkan Pak Min pun cuma duduk gemetar di pojok rumahnya, mulutnya komat kamit baca ayat kursi. Paginya, semua suara itu hilang. Tapi di depan kontrakan pojok itu, ada bekas jejak kaki kecil, basah, mengarah ke tembok. Di atasnya, tergeletak pita rambut warna pink. Yang semua orang tahu, itu milik Dinda. Warga nggak berani ngomong langsung, tapi beberapa mulai ngungsi. Ada yang pindah rumah, ada yang jual kontrakan. Bahkan penyewa pun mulai cari tempat lain. Tapi anehnya, Rubadi tetap nggak kekurangan penyewa. Tiap satu orang keluar, dua yang datang. Kayak ada yang dorong mereka buat tetap tinggal. Tanpa sadar bahayanya, kontrakan itu makin besar, makin lengkap, makin ramai. Tapi keluarga Rubadi justru makin menghilang. Yang tersisa cuma dia. Dan suara-suara yang menghantui malam. Pagi itu, gang depan kontrakan Rubadi sepi. Angin dingin enggelas-enggelis genting rumah, dan suara ayam kampung pun kayak malas berkokok. Bu Dewi, tetangga 2 rumah dari Rubadi, lagi nyapu halaman waktu lihat ada gerobak ojek online berhenti. Dari dalam rumah Rubadi, Bu Sarti keluar buru-buru bawa tas kecil. Enggak banyak barang, cuma 1 tas jinjing warna merah dan 1 map plastik bening. Bu Dewi manggil pelan, "Mau kemana Bu Sarti?" Tapi Bu Sarti cuma noleh sebentar. Matanya sembab, bibirnya pucat. Dia nggak jawab apa-apa, cuma angguk pelan, lalu masuk ke ojek dan pergi. Itu terakhir kalinya warga lihat Bu Sarti. Awalnya mereka kira cuma pergi ke rumah saudara, atau mungkin lagi ada urusan keluarga di luar kota. Tapi hari berganti minggu, Bu Sarti nggak pernah balik, nggak pernah nitip kabar. Bahkan, tetangga yang punya nomor Wania pun nggak bisa hubungi. Statusnya cuma centang 1. Anehnya, Rubadi tetap seperti biasa, nggak kelihatan sedih, nggak cerita ke siapapun. Pas ditanya, dia cuma jawab singkat, dia pergi sendiri. Katanya capek. Orang-orang mikir mereka pisah, tapi nggak ada keributan sebelumnya. Nggak ada pertengkaran. Bu Sarti juga bukan tipe istri yang mudah nyerah. Justru dia yang dari dulu kelihatan paling berjuang bareng Rubadi. Dulu, waktu warung masih susah, dia yang tiap hari bangun paling pagi, bikin gorengan, nyeduh kopi, ngantar makanan ke tetangga, sambil ngurusin Dinda yang masih kecil. Dia juga yang dulu jualan bubur keliling sebelum mereka punya warung sendiri. Tapi sekarang, dia hilang gitu aja, tanpa jejak. Belum selesai warga mencerna kepergian Bu Sarti, satu kabar lagi muncul. Dinda, anak perempuan mereka, yang masih SMA, juga nggak kelihatan. Biasanya Dinda berangkat sekolah naik motor sendiri, lengkap pakai jaket dan tas ransel pink. Pulang sore, langsung masuk rumah, dan sesekali bantu-bantu ayahnya bersihin halaman kontrakan. Tapi sudah seminggu lebih, motor itu nggak kelihatan. Bahkan tetangga sebelah yang kamarnya nempel sama kamar Dinda, bilang malam-malam nggak ada lagi. Suara musik Korea dari dalam kamarnya. Bu Susi, tetangga seberang, sempat nanya ke Rubadi waktu beli pulsa. "Mas, Dindanya kemana ya? Kok udah lama nggak kelihatan?" Rubadi jawabnya pelan. "Lagi ikut pelatihan di luar kota." "Loh? Pelatihan API?" Rubadi cuma senyum tipis. "Rahasia, Dinda pengen mandiri." Jawaban itu makin bikin warga curiga. Soalnya kalau cuma ikut pelatihan, mestinya Dinda pamit ke monumen sekolah. Tapi guru wali kelasnya yang tinggal nggak jauh dari situ juga bilang Dinda nggak izin. Bahkan absen dari 2 minggu lalu. Orang tua murid lain mulai nanya-nanya. Tapi Rubadi selalu kasih alasan beda-beda. Kadang dibilang lagi ikut pertukaran pelajar. Kadang dibilang kerja sambilan di luar kota. Tapi yang paling bikin merinding adalah pengakuan seorang penyewa. Baru di kamar paling pojok lantai atas, namanya Bu Mirah, janda 1 anak. Dia tinggal di situ baru seminggu, tapi wajahnya udah kelihatan capek. Matanya cekung, bibirnya kering. Suatu malam dia ketuk rumah Pak Min dengan wajah panik. "Pak, saya mau pindah besok." Ini kuncinya. Pak Min bingung. "Loh, kenapa Bu?" Bu Mirah gemetar, "Saya diganggu. Tiap malam sekitar jam 2. Saya dengar suara anak perempuan nangis dari balik tembok kamar. Bukan nangis biasa, Pak. Nangis sambil nyebut nama ayahnya, kadang bilang, 'Pak, kenapa aku dikurung Pak Cemin Marinding?' Tapi dia nggak bilang apa-apa. Cuma menerima kunci dan nganter Bu Mirah pulang ke rumah saudaranya malam itu juga. Malam berikutnya, kamar kontrakan yang ditinggal Bu Mirah kosong. Tapi suara tangisan itu masih terdengar. Bahkan kali ini, bukan cuma Pak Min yang dengar. 2 penyewa lain juga ngerasa nggak nyaman. Ada yang mimpi ketemu anak perempuan berbaju putih lusuh, duduk di pojokan kamar sambil ngusap kepala ayam. Ada juga yang ngeluh lihat bayangan cewek remaja lewat di depan cermin kamar mandi. Tapi pas dicek, nggak ada siapa-siapa. Anehnya, Rubadi tetap tenang,
Bahkan makin sibuk, dia mulai merenovasi sisa tanah belakang buat bangun 2 unit kontrakan baru. Suaranya sering terdengar dari pagi sampai malam. Kadang dia sendiri yang ngadu. Semen, narik kayu, pasang genteng. Orang-orang bilang Rubadi sekarang gak butuh tukang. Dia bisa kerja sendiri. Tenaganya kayak 2 orang. Dan yang lebih aneh, tiap kerja, dia sambil komat kemit, kayak baca sesuatu. Pernah satu malam, Pak Min lihat Rubadi kerja di belakang jam 2:30 pagi. Pakai sarung, bertelanjang dada, dan menggali tanah pakai cangkul. Di sekelilingnya ditaruh lilin merah 4 sudut. Bau kemenyan nyengat sampai ke pagar. Di tengah galian, ada boneka kayu kecil dibungkus kain hitam. Pak Min ngintip dari sela-sela pagar kayu. Tapi tiba-tiba Rubadi noleh. Matanya merah, dan dia bisik pelan. Pak Min, jangan ikut campur. Ini demi rejeki 7 turunan. Sejak malam itu, Pak Min gak pernah berani ngintip lagi. Beberapa hari kemudian, kabar makin simpang siur. Ada yang bilang Bu Sarti kabur karena tahu suaminya ikut pesugihan. Ada yang bilang Dinda dibawa masuk ke perjanjian sebagai tumbal. Bahkan yang paling ngeri, ada yang bisik-bisik kalau Dinda nggak pernah keluar kota tapi dikurung di dalam rumah, disembunyikan, atau lebih buruk lagi, dikorbankan satu malam Jumat Kliwon. Suara tangisan di kamar kosong makin keras. Koli, ini bukan cuma suara tangis, tapi diselingi suara benda dilempar, kayak kursi kayu digebrak, tembok diketuk. Lalu suara seorang perempuan teriak, "Pak, tolong, jangan serahkan aku." Warga yang dengar cuma bisa tutup pintu. Nggak ada yang berani ke sana. Bahkan Pak Min pun cuma duduk gemetar di pojok. Rumahnya, mulutnya komat kamit baca ayat kursi. Paginya semua suara itu hilang. Tapi di depan kontrakan pojok itu, ada bekas jejak kaki kecil, basah, mengarah ke tembok. Di atasnya, tergeletak pita rambut warna pink, yang semua orang tahu itu milik Dinda. Warga nggak berani ngomong langsung, tapi beberapa mulai ngungsi. Ada yang pindah rumah, ada yang jual kontrakan, bahkan penyewa pun mulai cari tempat lain. Tapi anehnya, Rubadi tetap nggak kekurangan penyewa. Tiap satu orang keluar, 2 yang datang, kayak ada yang dorong mereka buat tetap tinggal, tanpa sadar bahayanya. Kontrakan itu makin besar, makin lengkap, makin ramai, tapi keluarga Rubadi justru makin menghilang. Yang tersisa cuma dia dan suara-suara yang menghantui malam. Pak Min sudah mulai sering tidur siang. Usianya memang sudah hampir kepala 6. Tapi sejak suara-suara aneh di malam Jumat itu makin sering terdengar, dia jadi gampang capek. Bukan capek badan, tapi capek hati. Tiap kali dengar suara tangis dari kontrakan Rubadi, dia cuma bisa tarik napas panjang dan pura-pura nggak dengar. Tapi suatu malam, dia nggak bisa diam lagi. Jam 2 pagi, seperti biasa, hawa di gang itu dingin bukan main. Daun-daun pohon melinjo di depan rumah Pak Min bahkan gak bergerak. Angin kayak berhenti. Tapi dari balik tirai kamarnya, dia lihat Rubadi keluar rumah, pelan-pelan bawa kendi kecil, seikat bunga 7 rupa, dan sesuatu yang dibungkus kain, putih. Gak naik motor, gak bawa senter, cuma pakai sandal jepit dan jalan kaki ke ujung gang. Pak Min langsung ambil jaket, nyalain motornya pelan-pelan, dan ngikutin dari kejauhan. Jantungnya dag-deg-deg, tapi rasa penasaran mengalahkan takut. Selama ini dia cuma bisa nebak-nebak. Malam itu, dia pengen tahu pasti mau dibawa kemana benda-benda itu. Mau ngapain Rubadi sendirian tengah malam. Perjalanan membawa mereka ke arah selatan. Jalanan sepi, hanya beberapa truk pasir yang lewat. Rubadi belok masuk ke jalan kecil berbatu yang menuju kawasan perbukitan di Imogiri. Itu wilayah yang dikenal angker sejak zaman dulu. Banyak petilasan, banyak makam tua, dan banyak cerita yang bikin orang merinding. Setelah sekitar 15 menit, Rubadi berhenti di depan jalan setapak yang ditutup semak-semek dan pohon randu besar. Di sanalah Pak Min lihat Rubadi nyelip masuk, membuka jalan dengan tangan, lalu menghilang di balik semak. Pak Min parkir motornya agak jauh, matiin mesin, dan jalan kaki pelen-pelen mengikuti. Di balik semak-semak itu, ada sebuah gundukan batu, tua, kayak reruntuhan candi kecil, tapi nggak pernah dirawat. Di sekelilingnya tumbuh ilalang setinggi dada. Di tengah gundukan itu, ada batu besar seperti altar, dan di atasnya ada bekas darah kering. Rubadi duduk bersila di depan batu itu. Dia keluarkan semua bawaannya. Kendi dibuka. Bau amis langsung nyebar, bunga ditabur melingkar, dan kain putih dibentangkan, isinya potongan rambut, serpihan kuku, dan sesuatu yang mirip tulang kecil mungkin jari. Pak Min hampir pingsan. Tapi dia tahan. Dia ngumpet di balik pohon, hanya bisa mengintip dari celah semak. Rubadi mulai bacain sesuatu. Bukan doa, bukan bahasa Jawa halus. Lebih mirip mantra kuno. Suaranya rendah,
berat, dan berulang-ulang. Saat dia membaca, tanah di depan batu itu bergetar pelan. Uap tipis mulai keluar dari celah tanah, dan kemudian muncul sosok tinggi besar. Sosok itu hitam legam, berdiri tegak, setinggi 2 meter lebih. Kepalanya mirip kerbau, bertanduk panjang, tapi matanya merah menyala. Dari mulutnya keluar asap tipis. Tangannya panjang, kukunya hitam seperti arang. Rubadi tetap tenang. Dia tunduk, kemudian bersujud. Pak Min menahan napas. Suara sosok itu terdengar berat, seperti 2 suara bertabrakan jadi satu. Siapakah tumbalmu selanjutnya? Rubadi mengangkat kepala, menatap sosok itu dengan mata yang sudah berbeda. Tidak ada ketakutan, hanya keserakahan. Istriku sudah pergi. Anakku, sudah kau ambil. Tapi aku ingin lebih. Sosok itu tertawa pelan. Tawa yang dalam dan menggetarkan dada. Kau tahu harga dari itu? Rubadi mengangguk. Aku akan bangun lebih banyak kontrakan. Aku akan isi tiap kamar dengan orang. Hazelhut tidak pernah habis. Sosok itu mengulurkan tangan, menyentuh kening Rubadi. Jika kau siap, maka akan kuberikan. Tapi mulai malam ini, rumahmu bukan milikmu sendiri. Rubadi tersenyum. Senyum yang membuat Pak Min hampir muntah. Lalu sosok itu menghilang. Uap tipis menyebar ke seluruh arah, dan udara mendadak jadi panas. Rubadi berdiri, mengambil kendi, dan pergi seperti nggak terjadi apa-apa. Pak Min tetap diam di tempatnya hampir 15 menit setelah Rubadi pergi. Tangannya gemetar, kakinya lemas. Tapi yang lebih parah adalah isi kepalanya. Semua dugaan selama ini ternyata benar. Rubadi memang melakukan perjanjian, dan bukan perjanjian biasa. Ini pesugihan kandang bubrah, salah satu bentuk perjanjian paling kelam dalam budaya Jawa. Dalam pesugihan itu, seseorang bisa minta kekayaan, usaha lancar, harta berlimpah, tapi tumbalnya bukan darah, bukan hewan, tapi keluarga. Rumah tangga harus hancur, istri pergi, anak lenyap, dan yang paling mengerikan, rumah akan terus dihuni oleh makhluk-makhluk yang ikut menjaga kekayaan itu. Mereka tinggal di sela-sela, dinding, di balik lemari, di bawah kasur. Sejak malam itu, Pak Min sering mimpi buruk. Dalam tidurnya, dia melihat Dinda berdiri di depan kontrakan sambil menangis. Bajunya sobek, rambutnya kaki koken, dan matanya kosong. Ayahku sudah memilih. Jalen Lang, aku tidak pulang. Tiap bangun tidur, Pak Min berkeringat dingin. Dia nggak pernah cerita ke siapapun soal yang dia lihat, tapi dia tulis semuanya di buku catatan kecil yang dia simpan di balik almari kayu dan gang itu. Sejak malam Rubadi ke situs itu mulai berubah. Tiap malam Jumat Kliwon, udara jadi pengap. Daun-daun kering di halaman rumah tetangga bisa berputar sendiri, meskipun angin nggak ada. Kucing-kucing kampung makin sering duduk melingkar di depan kontrakan, menatap ke atas jendela yang selalu gelap. Dan penyewa makin sering ngeluh. Ada yang bilang kamar mandinya suka bau darah meskipun udah dibersihkan. Ada yang bilang jam 3 pagi ada orang ketok pintu, tapi waktu dibuka nggak ada siapa-siapa. Bahkan salah satu penyewa ngeluh karena sering mimpi berada di ruangan sempit bersama anak kecil yang terus bilang, "Jangan tinggal di sini, ayahku udah nggak ada." Kontrakan itu makin ramai, makin luas, tapi makin dingin. Rubadi sendiri seperti makin gak peduli. Dia seperti hidup di dunia lain. Kalau ketemu warga, senyumnya kosong. Kadang kalau diajak ngobrol, dia ngomong sendiri. Dan kalau malam, dia sering terdengar bicara di halaman belakang, seperti sedang negosiasi dengan seseorang yang tak kasat mata. Puncaknya adalah saat seorang tukang bangunan yang bantu renovasi kontrakan jatuh dari lantai 2 dan tewas ketika kepalanya pecah, darahnya menggenang di halaman. Tapi yang aneh, Rubadi nggak panik. Dia malah bisik ke jenazah itu sebelum ambulans datang. "Kau akan bantu jagain kamar yang baru." Sejak saat itu, kamar baru yang dibangun Rubadi tak pernah kesan. Tiap penyewa yang masuk ke sana selalu dapat mimpi yang sama. Seseorang berdiri di tengah malam, membawa kendi, dan berkata, "Tinggallah, aku butuh saksi." Sejak pembangunan unit baru selesai, suasana di kontrakan Rubadi berubah total. Bukan cuma hawanya yang makin dingin, tapi juga auranya. Orang yang baru lewat depan kontrakan itu bahkan sering aku merinding. Padahal siang hari, ada yang bilang hawa tempat itu mirip rumah kosong. Padahal jelas-jelas semua unit terisi. Beberapa ada yang pasang pot bunga di depan pintu, jemuran, sampai rak sepatu. Tapi entah kenapa tetap terasa sepi, sunyi yang aneh. Sunyi yang terasa menyimpan sesuatu. Mulai banyak penyewa yang ngeluh. Tapi lucunya, keluhan mereka hampir semuanya sama. Tiap malam, terutama sekitar jam 2 ke atas, dari dalam kamar mereka suka terdengar suara langkah kaki kecil. Kayak anak kecil jalan pakai sandal, pelan, seret,
tapi berpola, kadang muter-muter, kadang berhenti tepat di depan pintu kamar. Beberapa penyewa udah coba keluar dan lihat langsung, tapi saat pintu dibuka lorong kosong lampu tetap terang. Nggak ada siapa-siapa, cuma hawa dingin yang langsung masuk ke dalam. Kamar bikin bulu kuduk berdiri, yang paling parah dialami oleh sepasang suami istri muda, Yoga dan Nisa, yang baru 2 bulan pindah ke kontrakan pojok atas. Kamar mereka dulu sempat kosong beberapa waktu. Karena penyewa sebelumnya Bu Mirah tiba-tiba pindah tanpa pamit. Yoga dan Nisa nggak tahu apa-apa. Mereka cuma dapat info dari Rubadi bahwa kamar itu ada rezekinya. Malam pertama masih aman. Tapi mulai malam kedua, Nisa mulai mimpi aneh. Dalam mimpinya, dia berada di sebuah ruangan gelap, duduk di lantai. Sementara ada suara perempuan nyanyi tembang Jawa dari kejauhan. Suaranya halus, tapi liriknya nggak jelas. Setiap kali Nisa coba cari sumber suara itu, dia malah ketemu sosok anak perempuan berdiri di ujung ruangan, rambut panjang nutupin wajah, bajunya lusuh, dan dia terus bilang pelan, "Ini rumahku, ini rumahku." Nisa bangun dalam keadaan keringat dingin dan nangis, tapi Yoga cuma bilang itu mimpi biasa. Nisa coba tahan, tapi mimpi itu datang terus-terusan, dan makin hari makin nyata. Sampai-sampai dia ngerasa suara anak perempuan itu tetap terdengar. Meski dia udah bangun, Yoga yang awalnya nggak percaya, mulai terganggu juga. Beberapa kali, jam 3 pagi, dia bangun dan lihat pintu lemari kamar mereka kebuka sedikit. Awalnya dia pikir Nisa yang lupa nutup, tapi setelah dia pastiin, tiap malam lemari selalu terkunci. Bahkan satu malam dia dengar suara bisikan dari balik lemari, "Kamu nggak boleh tinggal di sini." Yoga langsung lompat dari kasur dan buka lemarinya. Kosong, tapi hawa di dalam lemari aneh. Bau anyir kayak bau darah lama, dan sejak malam itu, Nisa nggak mau tidur di kamar. Mereka pindah ke ruang tengah, tidur berdua di atas kasur tipis. Tapi gangguan nggak berhenti. Pernah satu malam, mereka dengar suara keran kamar mandi nyala sendiri. Waktu dicek, airnya bukan air biasa, warnanya keruh. Dan pas Yoga sentuh, ada rasa amis dan lengket, seperti darah. Penyewa lain juga mulai ngalamin hal-hal aneh. Salah satunya, Eko, mahasiswa jurusan seni yang tinggal sendirian di lantai dasar. Dia cerita ke Pak Min kalau malam-malam, dia sering lihat bayangan perempuan duduk di tangga. Rambutnya panjang banget sampai nyeret lantai. Tapi waktu didekati, bayangan itu hilang. Pernah juga dia ngerekam suara gitarnya sendiri pakai HP. Tapi pas diputar ulang, ada suara tambahan. Anak kecil tertawa, dan di akhir rekaman ada suara berat yang bilang, "Kamar ini milikku." Warga sekitar juga mulai merasa ada yang aneh. Setiap malam Jumat Kliwon, lampu-lampu di kontrakan sering kedap-kedip. Ada satu malam, semua lampu padam serempak pas jam 2:33 dini hari. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Tapi pas dicek ke rumah Rubadi, listriknya nyala normal. Rubadi terang benderang. Dan anehnya, di halaman rumahnya, ada 5 lilin merah menyala membentuk lingkaran. Dengan kendi di tengahnya, yang bikin makin merinding, ada satu penyewa, namanya Seno, yang hilang secara misterius. Seno ini kerja sebagai supir ojek online. Orangnya santai, suka ngobrol, dan sering bawa temen ke kamar kontrakannya. Tapi suatu malam, Seno ngeluh ke temennya kalau dia diganggu mimpi aneh. Katanya, tiap tidur, dia ketemu perempuan tua berbaju kebaya duduk di kasur kontrakannya, pegang kendi, dan terus-terusan bisik, "Kamar ini sudah bertuan, kamu harus pergi." 3 hari setelah itu, Seno nggak muncul. HP-nya nggak aktif, motornya masih di parkiran, pintu kamar terkunci dari dalam. Waktu pemilik kontrakan Rubadi dipanggil buat buka pintunya, kamar itu kosong. Nggak ada orang, tapi anehnya, kasur di dalam kamar basah, seperti ada darah merembes dari bawah. Di sudut kamar, ditemukan sehelai jaket Seno yang hangat dan basah padahal saat disentuh, tidak ada air, tidak ada darah, hanya basah yang dingin. Seolah sesuatu yang tak kasat mata baru saja meninggalkan bekas. Rubadi tetap tenang. Dia cuma bilang, "Mungkin Mas Seno udah dapat tempat baru yang lebih baik." Lalu kamar itu dibersihkan dan kembali disewakan. Dalam 2 hari, makin hari penghuni kontrakan berganti terus. Tapi kontrakan nggak pernah kosong. Anehnya, yang datang justru seperti nggak peduli. Mereka tanda tangan kontrak, bawa barang, dan tinggal seperti nggak terjadi apa-apa. Tapi beberapa hari setelahnya, mereka mulai berubah. Ada yang jadi pendiam, ada yang matanya kosong. Bahkan ada satu keluarga kecil, suami, istri, dan anak yang setelah 2 minggu tinggal, nggak pernah keluar rumah. Bahkan pas diminta ikut kerja bakti RT, mereka cuma ngintip dari jendela, lalu tirainya langsung ditutup. Malam-malam, dari kamar keluarga itu, suka terdengar suara anak kecil nyanyi lagu Jawa yang nadanya lambat, tapi nadanya fals dan menyeramkan. Pernah sekali, tetangga lihat anak mereka duduk di depan kamar sambil main tanah.
Tapi tanah itu berasal dari kendi pecah yang ditemukan di depan pintu. Pak Min yang udah lama diem, akhirnya nggak tahan. Dia nyoba ngelawan ketakutannya. Malam Jumat itu, dia duduk di depan kontrakan sambil bawa radio tua dan muter ayat-ayat suci. Niatnya cuma satu, bikin tempat itu sedikit bersih. Tapi baru 5 menit diputarkan, kaca jendela salah satu kontrakan pecah. Dari dalam terdengar suara geraman, bukan suara manusia, bukan suara hewan. Lalu semua lampu mati serentak. Radio Pak Min mendadak berdesis, lalu meledak kecil. Dan dari dalam salah satu kamar, terdengar suara perempuan bicara dengan nada datar. "Bapak ini siapa? Ikut campur urusan rumahku?" Pak Min lari. Sejak itu, dia nggak pernah berani deketin kontrakan Rubadi lagi. Malam itu, suara gamelan kembali terdengar. Bukan dari radio, bukan dari speaker, tapi dari dalam tembok kontrakan yang baru dibangun Rubadi. Irama gamelannya pelan dan berat, seakan dimainkan di dasar tanah. Nada-nada Jawa yang mengalun dengan tempo lambat itu hanya muncul di waktu-waktu tertentu, biasanya di malam Selasa Kliwon atau Jumat Legi. Dan kalau gamelan itu terdengar, pasti ada penyewa yang mengeluh kerasukan, mimpi buruk, atau bahkan langsung pergi tanpa pamit. Kamar nomor 7 jadi pusat teror baru. Kamar itu dihuni oleh pasangan muda dari Purwokerto, Randi dan Lilis. Mereka baru pindah 2 minggu, tertarik karena harga kontrakannya murah, tapi fasilitas lengkap, AC, kamar mandi dalam, bahkan wifi gratis. Tapi sejak hari keempat, Lilis mulai gelisah. Katanya, tiap malam dia lihat bayangan anak perempuan berdiri di pojok kamar mandi. Anak itu diam, tubuhnya basah kuyup, matanya kosong, dan tangan kanannya terus nunjuk ke plafon kamar. Randi awalnya nggak percaya, sampai suatu malam dia pulang lembur dan melihat sendiri anak kecil itu duduk di tangga. Bajunya kotor, rambutnya menutup muka, dan suara tangisnya pelan tapi menusuk. Waktu Randi mendekat, anak itu hilang seketika. Tapi yang bikin jantung Randi hampir copot di tempat anak itu duduk. Ada bekas air menetes dan sehelai pita rambut warna pink. Malam berikutnya, mereka berdua mimpi sama persis mereka Torjbek. Di kamar kontrakan, semua pintu terkunci, dan dari balik dinding terdengar suara gamelan, disusul teriakan lirih dari dalam tanah. Saat mereka berusaha keluar, muncul sosok Rubadi berdiri di tengah ruangan, memegang kendi, dan berkata, "Jangan melawan rumah ini. Kalian sudah bagian dari kontraknya." Pagi harinya, Randi langsung mengajak Lilis keluar. Mereka beres-beres dan pergi tanpa bilang siapa-siapa. Warga hanya lihat mobil mereka pergi dengan terburu-buru. Kamar nomor 7 kembali kosong. Tapi sejak itu, setiap malam selalu terdengar bunyi lemari digeser, pintu dibanting, dan kadang suara orang tertawa. Tertawanya bukan tawa manusia biasa, kadang seperti anak kecil, kadang seperti nenek-nenek. Suaranya menggema padahal kamar. It's a truth. Bahkan tukang bersih-bersih yang biasa bantu di kontrakan gak mau lagi masuk ke kamar itu. Katanya tiap dia bersihin kamar, selalu ada jejak kaki kecil di lantai. Dan bau dupa yang menyengat muncul entah dari mana. Pak Min makin yakin kalau kontrakan itu bukan sekadar tempat tinggal. Itu sudah jadi sarang, rumah buat sesuatu yang bukan manusia, tempat tinggal makhluk-makhluk hasil perjanjian. Dan setiap unit kamar adalah perangkap bukan buat tinggal, tapi buat narik orang datang. Setelah mereka tinggal di situ, energi mereka diserap. Ada yang hilang perlahan, ada yang sakit tanpa sebab, ada yang mulai bicara sendiri. Seorang penyewa bernama Febri ditemukan pingsan di depan kamarnya. Dia terbaring dengan tubuh kaku, wajahnya pucat, dan di bawah matanya menghitam. Saat dibangunkan, dia teriak histeris dan memeluk Pak RT sambil bilang, "Saya lihat anak kecil itu masuk ke tubuh saya. Dia bilang ini rumahnya. Saya nggak boleh tinggal di sini." Febri langsung dibawa pulang ke rumah keluarganya. Tapi sejak itu, dia nggak pernah bisa tidur normal. Bahkan sempat dibawa ke rumah sakit jiwa karena sering mengigau pakai bahasa Jawa kuno sambil menggenggam kain putih lusuh yang entah dari mana asalnya. Rubadi, dia seperti nggak peduli. Dia tetap jalan seperti biasa, menyiram bunga, ngitung uang kontrakan, dan malam-malam kadang duduk di teras sambil ngobrol sendiri. Kadang dia tertawa pelan, seolah sedang diajak bercanda oleh sesuatu yang tak kasat mata. Kadang dia manggil sesuatu dari dalam kamar, dan terdengar suara langkah-langkah kecil mendekat dari dalam rumah. Yang lebih menyeramkan lagi, Rubadi mulai rajin menaruh sesajen kecil di setiap tangga kontrakan. Bukan sesajen biasa, di dalamnya ada rambut, bunga setaman, dan potongan kain dengan noda kecoklatan. Tiap malam Jumat, sesajen itu diganti, dan warga sekitar tahu kalau sesajen itu tidak disentuh, maka malamnya akan lebih berat,
Warga sekitar mulai menghindari jalan di depan kontrakan itu. Beberapa mulai muter lewat gang lain meski harus lebih jauh. Anak-anak dilarang main di sekitar situ, bahkan untuk sekadar lempar bola. Kucing-kucing liar pun mulai mati satu persatu di halaman depan. Anehnya, tiap bangkai kucing ditemukan selalu dalam posisi tengkurap dan matanya hilang. Pernah sekali, ada seorang ustaz muda yang penasaran dan coba datang ke kontrakan itu. Dia minta izin keliling sebentar. Katanya mau bersihkan secara spiritual. Rubadi mengizinkan, bahkan menyilahkan masuk ke kamar nomor 7 yang memang kosong. Ustadz itu masuk dengan bawa tasbih, air doa, dan sebotol minyak zaitun. Tapi hanya 2 menit setelah dia masuk kamar itu, terdengar suara teriakan dari dalam. Pintu kamar tertutup sendiri. Dan dari balik dinding terdengar suara orang muntah-muntah. Waktu akhirnya pintu bisa dibuka, ustadz itu sudah tergeletak mulutnya, berbusa, dan matanya membelalak ketakutan. Setelah sadar, ustadz itu cuma bilang satu kalimat, "Itu bukan kamar, itu kuburan." Kontrakan itu makin lama makin berubah jadi tempat yang dijauhi. Tapi anehnya, tetap saja selalu penuh. Tiap ada yang pergi ada yang datang. Seperti tak pernah kehabisan korban. Dan Rubadi, dia makin tenang. Makin banyak uang, tapi makin sepi, tidak. Ada istri, tidak ada anak, tidak ada keluarga, hanya dia dan komar-komar yang dijaga makhluk tak terlihat. Orang bilang, Rubadi kaya sendirian, tapi sebenarnya dia tidak sendirian. Dia ditemani oleh semua yang sudah dikorbankan. Dan rumah itu bukan lagi rumah biasa. Ia sudah jadi bagian dari perjanjian, bagian dari kandang bubrah. Waktu terus berjalan, dan kontrakan milik Rubadi kini sudah mencapai 15 kamar. Semua penuh. Tiap bulan uang kontrakan mengalir lancar. Penghuni datang silih berganti. Tapi anehnya, tak satu pun bertahan lama. Ada yang pindah karena katanya diganggu, ada yang sakit tiba-tiba, bahkan ada yang sekadar menghilang. Warga sekitar sudah menyerah. Bahkan Pak RT pun ogah urus tempat itu lagi. Pernah sekali ada upaya warga buat musyawarah bersama. Niat mau lapor ke kelurahan soal gangguan supranatural dan orang-orang hilang yang diduga berkaitan dengan rumah Rubadi. Tapi malam setelah rapat itu, 3 warga mengalami kecelakaan kecil yang aneh. Jatuh di kamar mandi, anaknya kesurupan, dan 1 lagi mendadak kejang saat tidur. Mereka langsung angkat tangan. Kontrakan itu dan Rubadi, biarlah jadi urusan langit, Pak. Min, yang dari awal paling peka dengan keanehan ini, juga sudah lelah. Tiap malam dia hanya duduk di ruang tamu sambil dengerin radio volume kecil, sambil mengelus kucing yang entah kenapa selalu duduk gelisah tiap malam Jumat. Kadang dia melamun, memikirkan Rubadi, dan mencoba mengingat seperti apa dulu pria itu sebelum semua ini terjadi. Dulu senyumannya hangat. Dulu masih bisa diajak kerja bakti, ngobrol sambil ngopi, main catur di pos ronda. Sekarang, Rubadi nyaris tak pernah keluar rumah, kecuali malam-malam tertentu. Dia tinggal sendirian di rumah besar itu. Istrinya pergi, anaknya hilang, tetangga menjauh, dan hanya suara-suara tak kasat mata yang terus menyertainya. Tapi dari balik kesunyian itu, Rubadi justru makin makmur. Buktinya nyata, lantai 2 rumahnya direnovasi jadi gudang, motor barunya parkir rapi. Setiap minggu ada saja orang baru datang ngasih amplop, entah penyewa baru, entah rekan bisnis. Sampai suatu hari, kontrakan itu mendadak sunyi semua. Penyewa pergi, bukan pindah, tapi kabur. Malam sebelumnya, seorang penghuni mendadak mengamuk, teriak-teriak dari dalam kamar, menggedor tembok, menjerit, dan muntah darah. Waktu warga dan satpam komplek datang, mereka lihat perempuan muda itu duduk di lantai dengan mata kosong. Mulutnya berkomat kamit. Tangannya menggenggam erat rambut panjang yang bukan miliknya. Bahkan kulit kepalanya terluka seperti bikas, dijambak balik oleh sesuatu yang tak terlihat. Setelah kejadian itu, satu persatu penghuni keluar. Ada yang pergi tanpa bawa barang. Ada yang meninggalkan sepeda motor begitu saja. Dalam 2 hari 15 kamar itu kosong. Hening. Tapi yang bikin semua orang bergidik adalah satu fakta. Meskipun kosong, lampu-lampu kamar tetap menyala sendiri. Tiap malam, Pak Min suatu malam iseng lewat dan menghitung. 1, 2, 3, sampai 15. Semuanya terang, tapi dari balik jendela, bayangan orang tampak berdiri. Setiap kamar punya satu bayangan, diam, menatap keluar. Esok harinya, Rubadi keliling kontrakan, tapi bukan buat ngecek kerusakan atau kosongnya kamar. Dia justru senyum-senyum sendiri. Seolah semua ini bagian dari rencana. Dia bicara pelan, sambil meletakkan kendi kecil di tiap kamar, dan menabur bunga 7 rupa di tangga depan. Malamnya, gang depan kontrakan jadi mencekam. Orang-orang mendengar suara tangisan anak-anak. Tapi bukan dari satu titik. Tangisan itu terdengar dari 15 arah,
Tiap kamar memunculkan suara berbeda. Kadang anak kecil menangis, kadang suara perempuan berbisik, kadang suara laki-laki tertawa seperti orang kerasukan. Tapi yang paling bikin ngeri adalah bau. Seluruh gang dipenuhi bau amis, seperti darah basi yang dicampur tanah lembab. Orang-orang mengunci pintu. Tidak ada yang berani keluar. Bahkan kucing-kucing. Kampung pun tak terlihat semalaman. Dan di tengah semua itu, Rubadi duduk di kursi rotan halaman depan rumahnya. Tubuhnya semakin kurus. Matanya cekung, tapi dia tampak bahagia. Dia bicara ke udara, ke arah halaman, seolah ada tamu tak kasat mata yang duduk bersamanya. Semua kamar sudah jadi milikmu. Aku sudah serahkan semuanya. Kemudian dia tertawa, tapi tawa itu hanya berlangsung sebentar. Karena malam itu juga, untuk pertama kalinya sejak pesugihan dimulai, Rubadi tidak sendiri lagi. Seseorang atau sesuatu menyambutnya. Pagi harinya, warga menemukan rumah Rubadi kosong. Pintunya terbuka, kipas angin masih menyala. Gelas kopi di meja masih hangat, tapi tidak ada siapa-siapa. Boken barang-barangnya masih lengkap, motor masih ada. Dompetnya tergeletak di meja, tapi tidak ada Rubadi. Pak Min, dengan rasa was-was, memberanikan diri. Masuk, dia tidak sendiri. Ditemani beberapa warga, mereka keliling rumah. Ruang tamu kosong, kamar utama kosong. Tapi di kamar belakang, yang dulu katanya pernah jadi kamar Dinda, mereka menemukan satu hal. Tulisan di dinding, ditulis dengan arang hitam beser-beser, yang menginginkan rumah ini harus tinggalkan keluarganya. Dan di bawahnya, ada kendi kecil terbalik. Di dalam kendi, ada rambut panjang berwarna coklat muda, yang dikenali Pak Min sebagai milik Dinda. Setelah kejadian itu, kontrakan dibiarkan kosong. Tidak ada yang berani menyentuhnya. Tapi tiap malam Jumat Kliwon, 15 lampu kamar itu menyala sendiri. Kadang terdengar suara kursi digeser, pintu dibuka, atau langkah kaki kecil di dalam. Kadang ada pengantar paket yang bilang pintu dibuka sendiri. Padahal tak ada orang. Warga memutuskan untuk memagari gang kecil itu. Tidak ada yang boleh masuk tanpa izin. Rumah Rubadi dan semua kontrakan dianggap rumah kosong. Tapi entah kenapa, tak ada yang berani bongkar bangunan itu. Bahkan pihak kelurahan yang dikirimi surat pun tak pernah datang. Sampai hari ini, tempat itu tetap berdiri. Di peta digital, lokasinya tidak tercantum, nama jalannya diganti. Tapi beberapa orang yang tersesat kadang masih nyasar ke sana. Dan setiap ada yang lewat depan rumah itu, kadang mereka dengar suara perempuan dari balik tembok. Ini rumahku, kamu yang harus pergi. Terima kasih sudah menonton channel Mystery Story. Terus dukung channel ini dengan cara komen, like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesamaan nama tokoh, tempat kejadian ataupun cerita, itu adalah kebetulan semata.